Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Sepertinya di sini perkenalkan, saya Eki sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan menemani teman-teman semuanya dalam beberapa menit ke depan. Di sini saya tidak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh rekan anggota kelompok saya, yaitu Tony sebagai pemateri kedua. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Presentasi yang akan kelompok kami paparkan yaitu mengenai materi evaluasi kurikulum. Nah, sebelumnya di sini teman-teman sudah tahu belum nih apa itu evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum adalah suatu proses penentuan nilai keberhasilan kurikulum berdasarkan beberapa indikator dalam keberhasilan kurikulum, baik dalam lingkup makro maupun mikro, sebagai bahan masukan untuk mencapai sebuah keputusan mengenai sistem kurikulum ke depannya. Nah, setelah mengetahui apa itu definisi dari evaluasi kurikulum, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi evaluasi kurikulum. Terdapat 4 fungsi dari evaluasi kurikulum. Yang pertama itu adalah fungsi edukatif, yaitu untuk mengetahui kedayagunaan dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah fungsi instruksional, yaitu untuk mengetahui pendayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran. Fungsi yang ketiga yaitu diagnosis, yaitu untuk memperoleh informasi atau masukan dalam rangka perbaikan kurikulum. Yang terakhir adalah fungsi administratif, yaitu untuk memperoleh informasi masukan dalam rangka pengelolaan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada tujuan dari evaluasi kurikulum. Yang pertama itu ada perbaikan program. Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif karena hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua adalah pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Pengembang kurikulum wajib mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum serta menyusun upaya perbaikan dengan melibatkan semua pihak terkait seperti pemerintah, orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat. Di slide selanjutnya ini kita akan mengetahui objek evaluasi kurikulum. Terdapat 4 dari objek evaluasi kurikulum. Yang pertama itu adanya tujuan. Apakah tujuan tersebut selaras dengan standar nasional pendidikan? Yang kedua adanya isi atau materi. Ini memuat kompetensi yang dibutuhkan saat ini. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini apakah guru sudah melaksanakan pembelajaran aktif dan efektif di kelas atau belum. Yang keempat yaitu sarana prasarana. Sarana prasarana ini mencakup kesiapan fasilitas pendukung pembelajaran seperti infokus atau fasilitas pendukung pembelajaran lainnya yang dibutuhkan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan anggota kelompok saya. Kepada Tony, saya persilahkan. Oke, ya. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, di materi yang selanjutnya di sini tuh ada jenis-jenis evaluasi kurikulum, ya. Nah, di jenis-jenis evaluasi kurikulum ini ada 5 jenis yang bisa kita terapkan selama kita melakukan evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama di sini itu ada formative evaluation, ya. Nah, formative evaluation ini tuh dia untuk memperbaiki kurikulum selama diterapkan. Ya, selama diimplementasikan di kelas, formative evaluation ini tuh bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua ada summative evaluation. Nah, untuk yang kedua ini, ya, dia itu dilaksanakannya setelah kurikulumnya itu berjalan untuk menilai hasil akhirnya. Jadi dinilainya itu selama setelah berjalan beberapa periode, bisa itu selama 1 semester ya, atau mungkin bisa selama 1 tahun baru dilaksanakan si summative evaluation ini.
ya. Nah, lalu yang ketiga ada input evaluation, ya. Nah, untuk yang ketiga ini tuh dia untuk menilai kesiapan guru, fasilitas dan juga perangkat pembelajaran sejak awal, ya. Jadi untuk yang input ini dia dilakukan evaluasinya dari awal dulu untuk menilai kesiapan-kesiapan seluruh fasilitas pembelajarannya. Nah, lalu yang keempat ada proses evaluation, ya. Nah, kalau untuk yang keempat ini, dia itu untuk melihat bagaimana sih si kurikulum ini tuh diimplementasikan di dalam kelas, ya. Jadi dia juga dilaksanakannya itu tuh selama si kurikulum ini tuh dilaksanakan juga, ya, seperti itu. Nah, terus yang kelima ada output evaluation. Nah, kalau di output evaluation ini, ya, evaluasinya ini tuh fokus pada hasil belajar dan juga dampak penerapan kurikulum, ya, yang dirasakan oleh siswanya. Seperti itu. Lalu materi yang selanjutnya di sini tuh ada model-model evaluasi kurikulum, ya. Nah, model-model evaluasi kurikulum juga di sini tuh ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Yang pertama, di sini itu ada model Taylor, ya. Nah, model Taylor ini ya dia tuh fokusnya untuk melihat apakah tujuan kurikulum ini tuh tercapai atau tidak. Nah, kalau misalnya si tujuannya ini tuh tidak tercapai, maka si kurikulum harus segera diperbaiki, ya. Nah, lalu untuk yang kedua ada model CIPP atau Staffel Beam, ya. Nah, biasanya model ini tuh ya digunakan untuk evaluasi yang lengkap, ya. Dilihat dari apakah kurikulum ini tuh benar-benar diperlukan, ya, apakah sumber dayanya mendukung, ya, bagaimana proses secara pelaksanaannya, ya, lalu hasilnya bagaimana. Itu semuanya dilihat dan juga dianalisis di dalam model yang kedua ini, ya. Nah, terus yang ketiga di sini tuh ada model stack, ya. Nah, model stack ini tuh dia untuk membandingkan, ya, membandingkan antara rencana dan juga kenyataan di lapangannya, ya, melihat apakah implementasinya itu sesuai rancangan atau tidak, seperti itu, ya. Nah, lalu yang keempat ya, mohon maaf. Lalu yang keempat di sini tuh ada model Scriven, ya. Nah, untuk model ini tuh dia tidak bergantung pada tujuan yang ditetapkan, ya. Dia itu fokusnya pada manfaat nyata kurikulumnya di masyarakat, apakah bisa diterapkan untuk di masyarakat atau tidak, seperti itu, ya. Lalu yang terakhir ada model Profus, teman-teman. Nah, dia ini tuh untuk mencari kesenjangan, ya, antara standar dan juga pelaksanaannya, ya. Nah, di dalam model ini perbaikan akan dilakukan pada gap yang ditemukan itu, teman-teman semuanya. Nah, setelah kita selesai mengumpulkan data, ya, kita juga harus mulai menyusun si evaluasinya. Nah, untuk menyusunnya juga di sini tuh ada langkah-langkah, ya, dan juga ada prosedur yang sistematis. Seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama, ya, kita tuh harus menentukan dulu fokus, ya, apa yang ingin dievaluasi dari kurikulum tersebut. Lalu yang kedua, harus menyusun juga si indikator dan juga kriteria penilaian. Yang ketiga, memilih metode pengumpulan data, ya, seperti itu. Terus yang keempat, mengambil datanya itu dari lapangan, ya. Terus yang kelima, menganalisis si hasilnya. Terus yang keenam, mulai menyusun laporannya. Dan yang terakhir, ya, adalah memberikan rekomendasi, ya. Nah, langkah-langkah ini tuh memastikan agar si evaluasi ini tuh objektif dan juga terarah, ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, di dalam mengevaluasi kurikulum juga ada prinsip-prinsip nih yang harus kita terapkan juga, ya. Nah, untuk yang pertama, ya, kita itu harus objektif, ya. Si evaluasi kurikulumnya ini tuh tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Harus dengan sesuai fakta dan juga data yang ada.
Lalu yang kedua, harus komprehensif ya, atau mencakup seluruh komponen yang ada. Terus yang ketiga adalah kontinu ya. Jadi si evaluasi kurikulum ini tuh harus dilakukan secara berkala ya, tidak hanya sekali. Lalu evaluasi kurikulum juga ini tuh harus akuntabel ya, atau dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima harus relevan juga ya, seperti itu teman-teman. Harus sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhan si pendidikannya, seperti itu ya. Nah, jika ada prinsip yang terabaikan ya, atau yang terlewat, nanti hasil evaluasinya juga bisa menyesatkan teman-teman, seperti itu ya. Baik teman-teman, itu tadi materi yang sudah kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang sudah disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Teman-teman semuanya, saya akhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.